Kita mengetahui bahwa pengacara dari korban yaitu Oce Kaligus melakukan pelaporan ke Mabes Polri. Pertanyaannya kenapa melapornya ke Mabes Polri bukan ke Polda Metro Jaya? Dan sudah berapa banyak jadinya nih korban yang terjadi akibat kekerasan seksual yang terjadi di sekolah Jakarta International School ini? Untuk pagi hari ini kita akan mengklarifikasinya secara langsung dan pagi hari ini sudah bersama dengan saya ada Kombes Polisi Rikwanto. Selamat pagi. Selamat pagi. Selaku Kabitumas Polda Metro Jaya dan juga Mbak Erlinda, Sekjen dari KPAI yang selalu setia ini untuk hadir untuk membicarakan hal-hal yang terkait dengan masalah anak tentunya Mbak. Jadi Pak Rikwanto sebenarnya apa sih yang menjadikan pelaporan ini kok ke Mabes Polri bukannya ke Polda Metro Jaya? Ada apa sebenarnya Pak? Masalah orang melapor kemanapun, ya, selama itu prosedurnya, ketentuannya sesuai, nggak ada masalah ya. Bagi-bagi tugas, kalau sebelumnya kita menerima laporan AK, kita sudah upayakan menangkap 6 orang, 1 orang meninggal dunia karena bunuh diri. Kemudian kita sudah siapkan berkas perkaranya, minggu ini mudah-mudahan selesai. Hari Jumat nanti kita akan rekonstruksi, namun tertutup. Tapi ada yang mengatakan karena tindakan atau tanggapan dari Polda Metro Jaya ini kurang begitu cepat sehingga mereka akhirnya beralih ke Mabes Polri. Dan juga katanya mereka lebih nyaman apabila diperiksanya di Mabes Polri ketimbang di Polda Metro Jaya. Ada apa sih Pak? Kalau perbandingan nyaman ya, sudah kita laksanakan kegiatan itu. Ini bukan masalah persaingan ya, masalah pendapat. Kalau pendapat orang itu silakan saja, namun masalah perlakuan kita sudah buktikan semuanya. Yang lapor pertama AK dengan ibunya, ya didampingi KPAI. Bagaimana kita 3 hari dengan poluan kita yang sudah terlatih mengambil keterangan dari korban yang masih TK dengan bermain dengan segala macam. 3 hari baru kita sarikan informasinya. Kemudian kita tentukan, pastikan ada pelaku memang dari pihak outsourcing. Ya, kita tunjukkan foto-fotonya dan ditunjuk oleh si anak ini. Langsung kita lakukan pemeriksaan walaupun tidak ngaku pertama kali. Kita uji lab cairan tubuhnya, ada terbukti 2 kita tahan. Yang lain masih ada, kita yakinkan ada, namun bukti belum cukup. Kita pressure lagi, kita dalami lagi, akhirnya dalam waktu 3-4 hari kita dapat lagi 4 pelaku lainnya, jadi 6 orang. Jadi total sekarang 6 orang ya Pak? Iya, 1 meninggal dunia karena bunuh diri ya. Oke. Jadi secara perlakuan itu sudah sangat profesional kan menurut saya dan sangat cepat ya. Iya. Nah, jadi kalau memang kemudian kita dapatkan informasi adanya korban baru, pendekatannya sudah lama dilakukan. Dengan KPAI Bu Lenda tahu betul ya, dengan Pak Merdeka Sirait tahu betul ya prosesnya, sampai kita tunggu kesiapan mental daripada orang tua dan anak itu sendiri. Baik. Kalau memang ini korban baru, Iya. ya. Dan itu sudah kita periksa loh Mas. Ya, yang maksud korban baru itu tapi sebagai saksi karena memang mintanya demikian. Oke, baik. Mbak Erlinda kan yang mendampingi korban baru tersebut gitu. Kenapa sampai akhirnya kok pelaporannya dilakukan ke Mabes Polri bukan di Polda? Iya, memang betul dibilang Pak Rikwanto itu sebenarnya kita KPAI pun sangat mengapresiasi ya pada pihak Polda bahwa benar-benar profesional, cepat tanggap dan berdasarkan bukti yuridis. Namun memang belakangan korban berikutnya itu tidak mau ke Polda. Sebenarnya kalau saya di sini boleh klarifikasi, di sana itu banyak sekali media. Nah, korban ini tidak nyaman. Jadi tidak nyaman kalau dia diekspos terlalu seperti yang korban pertama. Itu sebenarnya kalau saya boleh katakan. Jadi kalau di Mabes Polri kan mungkin sedikit tertutup ya Pak Rikwanto ya, gitu kan. Dan mungkin tempatnya pun juga kan banyak orang tidak tahu di mana Mabes Polri gitu. Jadi kalau Polda kan semua orang tahu dan media pun juga standby di sana banyak sekali. Nah itu yang pertama. Terus yang kedua memang ya itu tadi karena korban-korban ini belum siap untuk terekspos karena mereka ini kan rata-rata ekspatriat, suami istri ekspatriat gitu. Jadi mereka tidak terbiasa dengan ekspos media yang terlalu berlebihan. Oke, tapi bagaimana ceritanya dari kasus yang terbaru ini? Apakah serupa dengan yang sebelumnya ataukah ada hal yang menarik yang bisa kita gali? Serupa tapi ada hal yang menarik yang kita Seperti apa tuh, Mbak gali. Erlinda? Yang menariknya itu ternyata korban ini juga melihat kejadian korban pertama. Tapi kalau saya katakan bukan ranah kami untuk mengatakan hal itu, biarkan semua bukti fakta kita serahkan kepada pihak Polda, kepada aparat penegak hukum yang memang mereka dengan punya profesionalnya itu mereka bisa
bukti-bukti itu akan dijadikan menjadi bukti yuridis ya. Oke, jadi Pak Arik. pelakunya ini sama dengan 6 orang yang tadi Pak Rikwanto sudah jelaskan. Kalau menurut korban yang melapor ke KPAI, mereka katakan tidak hanya pada cleaning service, tapi ada di other person yang memang bukan dari cleaning service. Maksudnya siapa? Saya juga membaca di situ katanya ada oknum yang boleh dikatakan lebih senior dan juga memiliki jabatan yang lebih prestis lah, bukan sebagai cleaning service. Apakah ini dimaksud adalah penyelenggara pendidikan di sekolah tersebut? Nah, ini kita harus edukasi masyarakat bahwa betul sekali kita harus selalu mengedepankan azas praduga tidak bersalah, Iya. gitu kan. Jadi biarkan, beri waktu, beri ruang kepada pihak kepolisian kita untuk dengan profesional mereka menyidik ini dengan tuntas begitu, karena bukti yang ada itu kan harus dikonfirmasi, ditambah lagi check and recheck, ditambah lagi kita nggak bisa semata-mata dengan opini masyarakat, oh mereka kemana-kemana. Yang pasti kita katakan kita juga tidak ingin meresahkan para anak-anak yang ada di JIS, begitu kan. Apapun mereka juga ingin sekolah mereka juga nyaman dan tidak terlalu di blow up gitu. Jadi saya katakan sekali lagi, kami hanya bisa memberikan itu semua kepada pihak berwajib demi kepentingan bersama. Walaupun memang saya pastikan bahwa kalau menurut orang tua korban dan korban itu sendiri, karena memang kita kemarin di KPA itu psikolog kita datangkan dan anak tersebut sudah malah menyebutkan identitas dan semua ciri-ciri dan sebagainya. Tapi kami tidak berhak untuk memberikan justifikasi bahwa mereka lah orangnya, dia lah orangnya. Bagaimana Pak Rikwanto akan pernyataan dari Mbak Erlinda? Iya, Sebenarnya sudah jelaskah ada keterlibatan dalam hal ini selain dari pihak cleaning service? Yang pertama tadi ya masalah media ya. Di Polda Metro waktu laporan pertama juga sampai kita tangkap 2 orang pertama ya, si AW dengan AG, itu tidak ada berita di media. Tidak ada berita di media tentang adanya kasus pelecehan seksual atau kekerasan terhadap AK. Ya. Namun ibu daripada korban yang mengekspos sendiri, merilis sendiri, ya kemudian memediakan sendiri, akhirnya jadi rame. Ya, rame. Mungkin arahnya kepada sekolah ya, karena sekolah mungkin tidak begitu respon terhadap apa yang dia alami sehingga harus dia ekspos ke media. Dari ekspos itulah baru muncul rame-rame. Jadi bukan semata-mata karena Polda Metro Jaya mengekspos atau tidak ada kita pernah mengekspos itu ya. Nah sekarang pola itu dipakai oleh Mabes Polri ya. Mereka menerima laporan dan tidak mengeksposnya. Itu bagus ya untuk pendalamannya. Kita juga mengharapkan informasi dari Mabes nanti bisa dimasukkan juga oleh penyidik Polda. Ada yang bisa diambil nantinya. Nah berkaitan dengan masalah laporan yang baru di Mabes Polri. Ini kalau untuk korban yang selanjutnya sudah kita periksa sebagai saksi. Memang permintaan pengacara sebelumnya yaitu Pak Gani Jemaat, ya. Kita udah koordinasi. Sekarang kan ganti pengacara, pengacaranya Pak Ose. Betul. Pak Ose memutuskan untuk laporan ke Mabes. Kalau laporan ke Mabes lapor aja, terus jangan dikatakan di Polda Metro begini, itu nggak bagus juga ya. Tapi yang akan menangani Boleh pilih-pilih aja mau kemana-kemana gitu loh. sebenarnya yang berhak untuk menangani kasus ini siapa Pak jadinya? Oh boleh. Siapapun. Boleh, Polda Boleh, ke Mabes Polda juga boleh, Mabes boleh. Oke. Jadi kalau laporan di Papua lapor ke Mabes boleh, di Baik. Polda Metro lapor ke Mabes boleh. Baik. Nanti Polda Metro mau Mabes Polri mau menangani sendiri atau melimpahkan lagi pada Poldanya, itu nanti Mabes yang menentukan. Tapi Mas Adrian luar biasa loh, Pak Arik tadi sudah mengatakan bahwa ya memang sudah berkoordinasi ya Pak Arik ya, bahwa dari Mabes Polri sama Polda. Jadi saya katakan bahwa tolong dong masyarakat juga wise bahwa tidak ada kok oh Polda begini, Mabes begini, enggak. Mereka semua satu institusi dan buktinya beliau katakan bahwa iya ada korban baru ya kan, tapi memang sebagai saksi, tapi untuk tersangka lainnya ya monggo dong kita diberi kesempatan untuk menyidik lebih lanjut ya Pak Arik ya. Berkaitan dengan masalah penyidikan dan juga ini kan tidak hanya terjadi di sekolah JIS saja, tapi juga terjadi di Indonesia lain. Seperti kami juga mendengar ada laporan di Bali, di Lombok, kemudian di Serang, banyak sekali. Memang di JIS ini merupakan ya pintu gerbang lah terkuaknya masalah pelecehan yang terjadi di negara kita. Kalau sejauh ini sudah ada berapa banyak sih laporan kasus pedofil ini terjadi di negara kita Pak Rikwanto? Kalau lihat teori gunung es ya, yang kelihatan kan yang besar-besar saja, seperti kasusnya Babe ya. Betul, Robert Gedek. Robert Gedek, kasus pedofil di Bali beberapa waktu itu cukup menghebohkan.
Namun setelah banyaknya dimediakan kasus JIS ini, muncullah di Sukabumi kan, di Aceh, di Sumatera Tegal. Utara, ya, di Tegal, beberapa daerah Cianjur, muncul. ya. Artinya perilaku penyimpangan seksual seperti ini ada di mana-mana. Ya, cuma masalahnya antara pihak, ya terutama korban ini, yang notabene mungkin orang kebanyakan, itu kadang-kadang menganggap remeh atau menganggap sepi perlakuan atau perbuatan itu. Bahkan si anak sendiri yang diperlakukan seperti itu tidak mengetahui dia telah mengalami pelecehan seksual atau kekerasan seksual. Ya dengan kasih sayang, dengan diberi uang, dia menganggap itu suatu bagian daripada kasih sayang saja mungkin ya. Seperti yang Emon lakukan di Sukabumi. Kan seolah-olah anak-anak itu fun-fun aja. Iya. Habis diperlakukan begitu kasih uang, main-main mandi-mandi lagi. Betul, dan Ya, bisa padahal berulang dia- kali kejadian ya, itu terjadi. Berulang kali, padahal dia sudah mengalami kekerasan seksual. Iya. Nah ini dimunculkan di media ada bagusnya juga, jadi menyadarkan juga masyarakat perlakuan itu sudah penyimpangan. Dan si anak yang menjadi korban bisa jadi pada waktu nanti besar, bisa jadi dia akan mengalami hal yang sama. Ya, atau Artinya dia juga melakukan bisa yang melakukan sama. hal yang serupa kepada Betul. mungkin anak lainnya. Warning ya, Tidak warning bagi kita semua rehabilitasi. ini. Betul. Nah, sekarang kalau kita bicara, kita yakin semua ini mengutuk lah kegiatan ataupun kejadian yang seperti Iya. ini. Tapi juga bagaimana dengan upaya penegakan hukumnya? Apakah di sini hukumannya sudah memang benar-benar ditegakkan dengan baik? Karena menurut data yang kami dapatkan, kasus yang terjadi di Bali yang terkena ataupun juga didapatkan oleh anak-anak itu berjumlah 12 orang, hukumannya hanya 10 bulan penjara. Betul. Benarkah seperti itu ya, Mbak Erlinda? Banyak kejadian dan kami katakan bahwa bukan pihak kepolisian yang untuk mengoptimalkan, tapi di situ ada kejaksaan, di situ ada kehakiman. Nah, pada saat jaksa menuntut, nah hakim mengetok, nah di situ begitu. Ini makanya kami kemarin menghadap kepada Mahkamah Agung untuk segera diedarkan namanya SEMA itu, surat edaran Mahkamah Agung, agar mengoptimalkan hukuman kepada pelaku-pelaku kejahatan seksual khususnya, apalagi memang disinyalir korbannya itu lebih dari satu orang begitu. Iya. Karena apa? Karena tidak banyak, ini yang amat sangat disayangkan, tidak banyak jaksa maupun hakim kita itu yang perspektif anak. Makanya kami sangat apresiasi, sangat menghormati sekali ada beberapa hakim yang ada di Depok maupun di Cibinong kemarin itu benar-benar perspektif anak gitu. Jadi memang kebetulan pelaku ini adalah anak usia 13 tahun. Nah, kalau 13 tahun kan Pak Rik itu bisa didorong pidananya. Iya. Tapi dengan rasa restoratif justice dan sebagainya lebih baik direhabilitasi. Karena di penjara itu bukan berarti dia nanti akan menjadi anak baik lagi gitu. Karena sudah riset yang kami lakukan bersama dengan UNICEF maupun yang lainnya, anak yang di penjara ternyata mereka punya kans 3 kali lipat menjadi anak yang lebih. Kalau menurut KPAI berapa hukuman terbaik untuk mereka yang melakukan pedofil ini? Ya kalau kita sih inginnya kalau memang dibolehkan ya di negara kita ya minimal 20 tahun penjara dan maksimal seumur hidup. Plus ditambah lagi jika seandainya diperbolehkan kita bisa mengadopsi yang namanya di Amerika, di Korea, di Cina, di India ya. Ada tambahan yang namanya dikebiri, ada tambahan yang di blow up gitu kan, di blow up bahwa biar kita tahu nih kalau pelaku ini mantan yang pernah dieksekusi sebagai pedofil dan sebagainya ataupun dia itu adalah pelaku kejahatan seksual gitu. Jadi kan kita udah warning gitu. Kalau selama ini ya mohon maaf seperti yang dirilis oleh FBI, apakah itu betul apa tidak, tapi FBI mengatakan bahwa seorang Fahe itu adalah pedofil, kita kan nggak tahu sama sekali. Kok malah dia ada di sekolah di kita gitu kan dan sebagainya. Nah sementara kita amat sangat ketahui korban yang sudah mendapatkan kekerasan seksual, semua psikolog mengatakan dia akan menjadi pelaku di kemudian hari jika tidak direhab ataupun dia telat direhab begitu. Dan yang kedua, jika pun dia direhabilitasi, seumur hidup dia harus direhabilitasi begitu. Dan mungkin Mas Adrian kenal kan Jupiter, dia sudah hampir belasan tahun mengalami hal itu, tapi memorinya luar biasa yang dia masih, sehingga sampai kemarin dia pun terjadi perilaku menyimpang, menyukai sesama jenis, itu kan luar biasa. Dan ternyata ya sekali lagi alhamdulillah dia kembali ke normal, dia kembali ke posisi bahwa dia menyukai perempuan lagi, itu kan bukan sesuatu yang mudah. Begitu. Banyaknya kasus yang terjadi belakangan ini gitu, sampai ada pernyataan bahwa Indonesia ini dikatakan sebagai surganya kaum pedofil.
Bagaimana kira-kira upaya yang akan dilakukan ke depannya oleh pihak kepolisian gitu menghadapi pernyataan seperti ini, Pak Rikwanto? Ya, polisi tidak bisa bekerja sendiri ya. Ini mesti ada lembaga lain ya, KPAI, Komnas Anak ya, dan kementerian juga terlibat di dalamnya. Kalau kita memasukkan kejadian ini menjadi seperti bencana nasional untuk generasi ke depan ya, terutama anak-anak kita ini. Jadi mereka harus diperkenalkan dari awal sedini mungkin tentang bagaimana sih masalah-masalah seksual itu, organ seksual, perlakuan terhadap organ-organ tubuhnya, kemudian pergaulan-pergaulan yang batas-batas tertentu yang dibolehkan, mana yang tidak dibolehkan ya. Jadi dari usia dini sudah ada simulasi-simulasi kepada anak-anak ini, bagaimana menghargai dirinya dan menghargai diri orang lain ya, termasuk organ-organ intimnya. Ini perlu dirumuskan mungkin ya simulasi ini, seperti simulasi menghadapi gempa bumi, menghadapi banjir, menghadapi tsunami dan lain-lain. Jadi bagaimana ketemu orang memegang bahunya, memegang kepalanya, memegang bagian tertentu. Ya seperti contohnya Babe sayang betul sama anak kecil. Ya, anak-anak jalan diambil, dimandikan, ya dipakein baju. Betul. Ya, mungkin dibedak-bedakin semuanya. Nah, kelihatannya si anak ya fine, mungkin orang tuanya nggak begitu. Iya. Tapi ujung-ujungnya ya diperlakukan pedofil ya, pelecehan seksual terhadapnya. Nah, ini salah satu warning secara nasional ya, kepada sekolah harus diterapkan hal-hal ini untuk supaya anak-anak itu bisa menjaga dirinya sendiri. Oke, mungkin terakhir himbauan kalau dari KPAI terhadap orang tua yang memiliki anak-anak di sini, apa yang harus dilakukan supaya kita tuh lebih aware lagi terhadap kasus ini gitu? Iya, mohon izin. Jadi sebelum saya mengatakan itu, saya ingin menyampaikan kepada masyarakat luasnya, karena Net TV ditonton banyak orang. Fakta yang ada kemarin di Sukabumi, Emon, kita tanya kepada beberapa korban, malah bukan beberapa ya, puluhan korban yang di sana, padahal mereka ratusan. Apa yang dikatakan, apa faktanya? Mereka katakan, kakak, kenapa Emon harus ditangkap? Saya kaget. Sampai ada upaya pembelaan seperti betul. itu? Kenapa kok sampai begitu? Iya, psikolog didatangkan bersama teman-teman dari Polda maupun Mabes Polri, ada sekitar 29 psikolog waktu itu, plus ditambah psikolog yang di Sukabumi. Kenapa? Yang memberikan kami kasih sayang itu adalah AA Emon, jadi panggilannya AA, ya kan? Dan AA itu sangat peduli dan perhatian pada kami, dan selain peduli perhatian, kami pun juga mendapatkan materi katanya gitu. Nah, jadi saya katakan, himbauan saya baik secara pribadi maupun saya sebagai KPAI, mohon sekarang tidak hanya pada pemerintah tapi pada orang tua, yuk kembali lagi kita sebagai Tuhan mengamanahkan bahwa anak itu pondasi awal itu adalah di rumah. Penguatan pada rumah, bonding pada anak kita itu lebih diperkuatkan lagi. Jadi jangan komunikasi yang kamu, jadi antara bos dan bawahan gitu. Tidak, tapi sejajarkan kita kepada anak kita yang memang dia itu adalah anak, bukan orang dewasa mini gitu kan. Dan kita bangun komunikasi yang efektif, yang dua arah, dan anggap anak kita ini sebagai anak yang nantinya menjadi orang besar. Jadi beri penguatan dia dan yakinkan dia, beri penghargaan. Jadi kalau dia melakukan sesuatu yang positif, kamu anak hebat begitu. Dan saya katakan lagi bahwa peran pemerintah pun sangat besar. Seperti yang dikatakan Pak Rikwanto, betul sekali. KPAI tidak bisa sendiri. Jadi semua lembaga negara itu harus hadir. Nah, kita tunggu nih impres dari Pak Presiden kita, hadiah terakhir dari beliau, dan kita tunggu rencana aksi nasional ini, karena itu penting, Mas Adian, sangat penting. Mengapa? Karena mohon maaf, ini teman-teman kita, masyarakat kita yang marginal ya, baik itu di jalanan, baik itu yang ada di pedesaan, baik itu ada di pegunungan, mereka mau makan aja susah, Mas. Baik. Bagaimana mereka mau memberikan parenting pada anaknya? Nah, Baik. peran dari pemerintah itu yang yuk mungkin di tingkat PKK, tingkat misalnya level-level organisasi maupun keagamaan, ya diberikan parenting ini sehingga mereka tidak perlu lagi mikirin, oh kalau saya ikut seminar saya mau makan apa ya gitu kan. Mbak Erlinda, saya yakin bincang-bincang kita ini juga disaksikan oleh mungkin Pak SBY dan juga menteri-menteri yang terkait. Ya mudah-mudahan di akhir masa pemerintahan Pak SBY ini ada kado ataupun hadiah yang diharapkan tadi seperti Mbak Erlinda katakan ya, untuk ada impres yang benar-benar ini bisa ada keberpihakan kepada orang tua, terutama di sini adalah untuk anak-anak. Karena bagaimanapun juga saya nggak setuju Indonesia ini dikatakan sebagai surganya pedofil, tapi Indonesia ini adalah surga
surga bagi anak-anak kita di mana tempat mereka bermain, mereka belajar dan akhirnya bisa tercetaklah bibit-bibit dari manusia-manusia yang unggul yang bermanfaat bagi kehidupan banyak orang nantinya. Terima kasih sekali lagi Pak Riwanto, Mbak Erlinda. Terima kasih. Nanti kita